Ketika dunia berharap perang Rusia-Ukraina segera berakhir, muncul satu usulan menarik, menjadikan Vatikan sebagai tuan rumah perundingan damai. Namun, Rusia secara tegas menolaknya. Apa alasan dibalik penolakan ini, dan negara mana yang kini berpeluang menjadi mediator perdamaian? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan Vatikan dengan Paus Leo XIV sebagai mediator untuk menjadi tempat perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. Usulan ini didukung oleh Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, yang menyatakan bahwa Paus siap memfasilitasi dialog. Namun, langkah ini langsung mendapat tanggapan skeptis dari Rusia. Vatikan dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai tempat netral untuk negosiasi sebesar ini. Menurut 3 sumber senior Rusia kepada Reuters, ada beberapa alasan kuat kenapa Vatikan dianggap tidak layak. 1. Posisi geopolitik. Vatikan terletak di Italia yang merupakan anggota NATO dan Uni Eropa, dua entitas yang secara politis dianggap berpihak pada Ukraina. 2. Kendala logistik dan sanksi. Sejak invasi Ukraina, penerbangan langsung dari Moskwa ke banyak negara Eropa termasuk Italia telah dibatalkan. Ditambah lagi, banyak pejabat Rusia terkena sanksi dan tidak bisa berpergian ke wilayah Uni Eropa. 3. Kurangnya pengaruh strategis. Seorang sumber Kremlin mengatakan bahwa Vatikan tidak dianggap sebagai kekuatan serius yang mampu menyelesaikan konflik sebesar ini. Selain pertimbangan politik dan logistik, aspek agama juga menjadi pertimbangan penting. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut bahwa menjadikan Vatikan sebagai tuan rumah perundingan itu agak tidak elegan. Rusia dan Ukraina didominasi oleh umat Ortodoks Timur, bukan Katolik. Gereja Ortodoks Rusia yang sangat berpengaruh secara budaya dan politik memisahkan diri dari Gereja Katolik sejak skisma besar 1054. Maka, memilih Vatikan bisa dianggap simbolik dan kontroversial. Alih-alih Vatikan, Rusia cenderung mendukung negara-negara lain sebagai mediator, terutama yang dinilai netral dan punya hubungan diplomatik baik dengan Moskwa. Beberapa negara yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat, Turki, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Oman. Presiden Putin bahkan secara terbuka memuji peran aktif negara-negara Teluk dan Turki dalam upaya diplomasi regional termasuk konflik Suriah. Salah satu pejabat Rusia bahkan menyampaikan sindiran tajam, mengatakan bahwa lokasi yang lebih netral dari Vatikan mungkin justru Den Haag, markas Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Sebagai informasi, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Putin atas dugaan kejahatan perang. Kremlin menolak keras tuduhan itu dan menganggap langkah ICC sebagai sangat politis karena Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC. Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari Kremlin maupun Vatikan soal tempat perundingan damai. Namun, sikap Rusia jelas. Mereka menginginkan tempat yang netral secara politik, logistik, dan budaya. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia bisa menemukan tempat yang disetujui kedua belah pihak? Dan apakah perang ini memang sudah siap untuk dibawa ke meja perundingan? Perdamaian selalu mungkin, tapi medan diplomatik kadang lebih rumit dari medan perang.